Selamat pagi Pak Nugroho dan teman-teman. Saya Rosa Kristiana Putri dengan NIM 192114024 akan mempresentasikan tentang perekonomian Indonesia. Di sini saya akan membahas 4 bab. Yang pertama adalah pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Yang kedua adalah stabilitas makroekonomi di Indonesia. Yang ketiga adalah ketenagakerjaan di Indonesia. Dan yang keempat adalah neraca pembayaran Indonesia. Pertama-tama, saya akan membahas pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, apa itu pertumbuhan ekonomi? Jadi pertumbuhan ekonomi adalah ukuran kinerja perekonomian makro suatu negara untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi warga negaranya. Di sini ada 5 indikator pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, ada persentase pertumbuhan total PDB atau GDP. Yang kedua, persentase pertumbuhan komponen PDB atau GDP sisi produksi atau lapangan usaha. Yang ketiga, persentase pertumbuhan komponen PDB atau GDP sisi pengeluaran. Yang keempat, nilai pendapatan per kapita. Dan yang terakhir, proporsi kontribusi pertumbuhan ekonomi spasial. Berikut ini adalah data perekonomian di Indonesia tahun 2019. Dari grafik tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.833,9 triliun dan PDB per kapita mencapai 59,1 juta atau 4.174,9 US dollar. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02%, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018, yaitu sebesar 5,17%. Berikut ini merupakan grafik pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha. Dari grafik tersebut, kita dapat mengetahui bahwa dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa lainnya, yaitu sebesar 10,55%. Kemudian dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, yaitu sebesar 10,62%. Nah, berikut ini merupakan grafik pertumbuhan PDB beberapa lapangan usaha pada triwulan keempat tahun 2019. Yang pertama, dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya, yaitu sebesar 10,78%. Kemudian dari sisi pengeluaran pada grafik yang ketujuh, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, yaitu sebesar 4,97%. Selanjutnya, grafik yang keempat adalah pertumbuhan PDB beberapa lapangan usaha. Dalam grafik tersebut, terdapat pertumbuhan PDB pada tahun 2016 sampai pada tahun 2019. Kemudian dari grafik ini kita dapat menyimpulkan bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan keempat tahun 2019 dibandingkan triwulan ketiga tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,74%. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami penurunan 20,52%. Kemudian dari sisi pengeluaran, disebabkan oleh komponen ekspor barang dan jasa yang mengalami kontraksi sebesar 2,55%. Nah, berikut ini adalah data perekonomian Indonesia tahun 2020. Dari gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa perekonomian Indonesia tahun 2020 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta atau 3.911 US dollar. Ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibanding tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan, yaitu sebesar 15,04%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen terkontraksi. Komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam, yaitu sebesar 7,70%. Sementara impor barang dan jasa, yang merupakan faktor pengurang, terkontraksi sebesar 14,71%. Kemudian untuk gambar selanjutnya,
Ekonomi Indonesia triwulan keempat tahun 2020 terhadap triwulan keempat tahun 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam yaitu sebesar 13,42%. Kemudian dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 7,21%. Sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 13,52%. Selanjutnya, ekonomi Indonesia triwulan keempat tahun 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42%. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu sebesar 20,15%. Kemudian dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 27,15%. Kemudian untuk prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2021 adalah sebagai berikut. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku triwulan kedua 2021 akan mencapai 4.175,8 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan kedua tahun 2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,31%. Dari sisi produksi, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,93%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,07%. Ekonomi Indonesia triwulan kedua tahun 2021 terhadap triwulan kedua tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 7,07%. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,10%. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 31,78%. Kemudian, ekonomi Indonesia semester 1 tahun 2020 terhadap semester 1 tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,10%. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 7,78%. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi 18,51%. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang stabilitas makroekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah definisi stabilitas makroekonomi. Stabilitas makroekonomi adalah kondisi makroekonomi domestik yang sulit diprediksi. Keynes menyatakan bahwa untuk mencapai stabilitas ekonomi, perlu adanya intervensi dari pemerintah. Nah, berikut ini adalah topik-topik yang akan saya bahas tentang stabilitas makroekonomi. Yang pertama adalah hubungan stabilitas makroekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi terdapat dua hubungan, ada hubungan satu arah dan hubungan dua arah. Untuk hubungan satu arah, itu definisinya adalah pertumbuhan ekonomi hanya mempengaruhi stabilitas makroekonomi saja, atau stabilitas ekonomi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi saja. Jadi hanya salah satu yang mempengaruhi. Kemudian untuk hubungan dua arah, itu pertumbuhan ekonomi mempengaruhi stabilitas ekonomi, begitu juga sebaliknya, stabilitas ekonomi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi ini saling mempengaruhi. Kemudian yang selanjutnya ada IMF. Jadi IMF itu adalah organisasi internasional yang bergerak dalam masalah keuangan dan juga memberikan pinjaman kepada setiap negara anggotanya. Jadi tujuan IMF adalah meningkatkan perkembangan ekonomi secara global dan menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan perdagangan internasional, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Kemudian ada faktor penentu pertumbuhan makroekonomi. Ada 4 faktor yang menentukan pertumbuhan makroekonomi. Yang pertama ada investasi asing, yang kedua adalah jumlah tenaga kerja, yang ketiga adalah tingkat inflasi yang rendah, dan yang keempat ada kemajuan teknologi. Selanjutnya adalah keseimbangan ekonomi makro.
Jadi di sini ada dua keseimbangan. Yang pertama adalah keseimbangan antara tabungan dan investasi, dan yang kedua adalah keseimbangan ekspor dan impor. Selanjutnya, efek dan akibat. Yang pertama adalah pengangguran. Banyaknya pengangguran akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Masyarakat tidak memiliki pendapatan sehingga menurunkan angka pembelian. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya impor. Impor yang tinggi menyebabkan barang produksi dalam negeri kalah bersaing dengan barang produksi luar negeri. Jika impor terus-menerus meningkat, maka akan berimbas dengan melemahnya daya produktivitas dalam negeri dan akhirnya berdampak pada kegiatan ekonomi dalam negeri. Yang ketiga adalah inflasi yang tinggi. Berakibat pada naiknya tingkat harga barang dan jasa secara terus-menerus dan permintaan yang berlebihan tanpa adanya pertambahan produksi. Inflasi yang tidak stabil membuat masyarakat enggan untuk melakukan konsumsi sehingga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah kebijakan makroekonomi. Di sini ada 3 kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Kemudian yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Yang ketiga adalah kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan membahas bab yang ketiga, yaitu ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, di sini merupakan komponen-komponen yang akan saya bahas nantinya. Ada ketenagakerjaan umum, program JPS, NET, Cipta Kerja, Daya Saing Tenaga Kerja, Harmoni Kerja, dan Rambu Kerja. Yang pertama ada ketenagakerjaan umum. Jadi penduduk itu diklasifikasikan menjadi dua. Ada penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Kemudian di penduduk usia kerja itu digolongkan menjadi dua lagi, menjadi bukan angkatan kerja dan angkatan kerja. Kemudian angkatan kerja diklasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka. Kemudian ada program JPS. Program ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada program Kartu Prakerja, ini sudah dimiliki oleh 5,9 juta orang. Kemudian program BSU atau Bantuan Subsidi Upah. Kemudian pelatihan tanggap COVID dan program penciptaan perluasan kesempatan kerja. Selanjutnya NET atau NET itu merupakan sekumpulan orang yang tidak mendapatkan pendidikan, tidak bekerja, dan sekaligus tidak mendapatkan pelatihan. Nah, yang termasuk di dalam NET ini adalah mereka yang berusia 15 sampai 24 tahun. Selanjutnya Cipta Kerja. Di dalam Cipta Kerja ada beberapa komponen. Yang pertama adalah tenaga kerja muda. Tenaga kerja muda ini berusia 15 sampai 24 tahun. Kemudian tenaga kerja lansia itu berusia di atas 60 tahun. Kemudian tenaga kerja disabilitas, tenaga kerja dan digitalisasi itu ada 39,7 juta dari total PYB di tahun 2020. Kemudian tenaga kerja asing di tahun 2020 sudah ada 93.761 orang, dan PMI atau pekerja migran Indonesia itu mencapai 97.728 orang pada tahun 2020. Selanjutnya adalah daya saing tenaga kerja. Yang pertama adalah tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih ini digolongkan menjadi 4. Yang pertama, penduduk bekerja yang pernah ikut pelatihan ada 16,91 juta orang. Kemudian penduduk bekerja yang sedang ikut pelatihan ada 2,6 juta orang. Pengangguran terbuka yang pernah ikut pelatihan ada 15,16%. Pengangguran terbuka yang sedang ikut pelatihan ada 2,71%. Kemudian tenaga kerja berkeahlian itu digolongkan menjadi 3, ada skill, semi skill, dan basic skill. Kemudian produktivitas tenaga kerja itu menurun 3,55% di tahun 2020. Kemudian pelatihan berbasis kompetensi itu sudah ada 28,6 ribu orang. Pemagangan, SKKNI, dan LKP. LKP sudah ada 18.127 lembaga.
Selanjutnya adalah harmoni kerja. Di sini ada 4 komponen. Yang pertama adalah JKN, itu sudah ada 222.461.906 penduduk. Kemudian tenaga kerja ter-PHK sudah ada 2,03 juta pada tahun 2019 sampai 2020, dan pengupahan itu pada bulan Agustus upah karyawan sebesar 2.756 per bulan. Kemudian UMP meningkat 28,84%. Kemudian selanjutnya adalah BPS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan ini sudah dimiliki oleh 684.163 perusahaan. Selanjutnya adalah rambu kerja. Rambu kerja itu merupakan aturan-aturan kerja, pelanggaran kerja. Seperti itu. Kemudian tenaga kerja anak. Tenaga kerja anak di tahun 2020 itu sudah ada 392,51 orang. Kemudian perusahaan yang melanggar norma ketenagakerjaan pada triwulan keempat tahun 2020 adalah sebanyak 11.018 perusahaan, dan kasus pelanggaran norma pada tahun 2020 ada 5.721 kasus. Nah, kemudian berikut ini merupakan data ketenagakerjaan di Indonesia tahun 2019. Oke, dari data tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 2019 adalah sebanyak 136,18 juta orang, naik 2,24 juta orang dibandingkan Februari tahun 2018. Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja juga meningkat sebesar 0,12%. Dalam setahun terakhir, pengangguran berkurang 50.000 orang, sejalan dengan TPT yang turun menjadi 5,01% pada bulan Februari 2019. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk SMK masih tertinggi di antara tingkat pendidikan yang lain, yaitu sebesar 8,63%. Penduduk yang bekerja sebanyak 129,36 juta orang, bertambah 2,29 juta orang dari Februari tahun 2018. Lapangan pekerjaan mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja, terutama pada penyedia akomodasi dan makan minum 0,43%, perdagangan 0,39%, dan konstruksi 0,34%. Sementara lapangan pekerjaan mengalami penurunan, terutama pada pertanian, yaitu sebesar 1%, administrasi pemerintah sebesar 0,23%, serta informasi dan komunikasi sebesar 0,06%. Sebanyak 74,04 juta orang bekerja pada kegiatan informal. Selama setahun terakhir, pekerja informal turun sebesar 0,95%. Persentase tertinggi pada Februari tahun 2019 adalah pekerja penuh, yaitu sebesar 69,96%. Sedangkan penduduk yang bekerja dengan jam kerja 1,1-7 jam memiliki persentase yang paling kecil, yaitu sebesar 2,69%. Sementara itu, pekerja yang tidak penuh terbagi menjadi dua, yaitu pekerja paruh waktu sebesar 22,67% dan pekerja setengah penganggur yaitu 7,37%. Kemudian berikut merupakan rata-rata upah buruh pada tahun 2019. Untuk rata-rata upah tahun 2019 adalah sebesar 2,79 juta rupiah. Buruh pada kategori pertambangan dan penggalian menerima upah tertinggi sebesar 5,03 juta rupiah, sedangkan buruh pada kategori jasa lainnya menerima upah terendah sebesar 1,68 juta rupiah. Selanjutnya adalah ketenagakerjaan di Indonesia tahun 2020. Di dalam data ini kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah angkatan kerja pada tahun 2020 adalah sebanyak 137,91 juta orang, naik 1,73 juta orang dibandingkan pada tahun 2019. Berbeda dengan naiknya jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja turun sebesar 0,15%. Dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah 60.000 orang,
Berbeda dengan TPT yang turun menjadi 4,99% pada Februari tahun 2020. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT SMK masih yang paling tinggi di antara tingkat pendidikan yang lain, yaitu sebesar 8,49%. Penduduk yang bekerja sebanyak 131,03 juta orang, bertambah 1,67 juta orang pada bulan Februari tahun 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase adalah jasa pendidikan yaitu 0,24%, konstruksi 0,19%, dan jasa kesehatan 0,13%. Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan adalah pada pertanian yaitu 0,42%, pada perdagangan 0,29%, dan jasa lainnya 0,21%. Persentase tertinggi pada bulan Februari adalah pekerja penuh adalah sebesar 69,90%, sementara pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua, yaitu pekerja paruh waktu 23,74% dan pekerja setengah penganggur 6,36%. Kemudian selanjutnya adalah data rata-rata upah buruh pada bulan Februari tahun 2020. Berdasarkan data tersebut, kita dapat melihat bahwa rata-rata upah pada tahun 2020 adalah sebesar 2,92 juta rupiah. Rata-rata upah buruh laki-laki sebesar 3,18 juta rupiah dan rata-rata upah buruh perempuan sebesar 2,45 juta rupiah. Buruh pada kategori pertambangan dan penggalian menerima upah tertinggi sebesar 5,10 juta rupiah, sedangkan pada kategori jasa lainnya menerima upah terendah sebesar 1,71 juta rupiah. Kemudian di sini merupakan prospek ketenagakerjaan tahun 2021. Nah, berikut merupakan data ketenagakerjaan tahun 2021. Dari data tersebut kita dapat melihat bahwa jumlah angkatan kerja pada tahun 2021 adalah sebanyak 139,81 juta orang, naik 1,59 juta orang dibandingkan pada tahun 2020. Kemudian tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 adalah sebesar 6,26%, turun 0,81% dibandingkan dengan Agustus tahun 2020. Kemudian penduduk yang bekerja adalah sebanyak 131,06 juta orang. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah sektor penyediaan, akomodasi, dan makan minum 0,34%. Sementara yang mengalami penurunan adalah sektor transportasi dan pergudangan yaitu 0,30%. Kemudian terdapat 19,10 juta orang yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 ada 1,62 juta orang, bukan angkatan kerja karena COVID-19 ada 0,65 juta orang, sementara tidak bekerja karena COVID-19 ada 1,11 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 ada 15,72 juta orang. Nah, berikut ini merupakan data rata-rata upah buruh per bulan pada bulan Februari tahun 2020. Dari data tersebut kita dapat melihat bahwa rata-rata upah buruh pada bulan Februari tahun 2021 adalah 2,86 juta rupiah. Upah buruh laki-laki adalah sebesar 3,10 juta rupiah dan upah buruh perempuan adalah sebesar 2,44 juta rupiah. Buruh pada kategori pertambangan dan penggalian menerima upah tertinggi sebesar 4,29 juta rupiah, sedangkan buruh pada kategori jasa lainnya menerima upah terendah yaitu sebesar 1,68 juta rupiah. Oke, kemudian untuk selanjutnya saya akan membahas tentang neraca pembayaran di Indonesia. Di sini merupakan komponen-komponen yang akan saya bahas nantinya. Yang pertama ada struktur NPI, perkembangan NPI, tujuan statistik NPI, kebijakan dalam menghadapi tekanan NPI, dan transaksi ekonomi dalam NPI. Yang pertama, definisi neraca pembayaran. Dalam artikel yang telah saya baca, neraca pembayaran merupakan catatan sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Kemudian di sini ada struktur NPI.
Ada dua, yaitu transaksi berjalan dan transaksi modal dan finansial. Kemudian di transaksi berjalan itu terdapat dikategorikan menjadi tiga, ada perdagangan barang, jasa-jasa, dan penghasilan. Kemudian untuk transaksi modal dan finansial terbagi menjadi dua, yaitu transaksi keuangan di luar cadangan devisa dan transaksi modal. Selanjutnya adalah perkembangan NPI. Yang pertama, NPI sebelum krisis ekonomi. Neraca pembayaran selalu surplus. Kemudian pengeluaran lebih besar daripada penerimaan, transaksi berjalan selalu defisit, dan transaksi modal selalu minus. Kemudian neraca pembayaran sejak krisis ekonomi sampai tahun 2021. Neraca pembayaran tetap surplus, neraca jasa defisit, transaksi berjalan surplus, dan transaksi modal defisit. Kemudian perkembangan NPI terkini yaitu tahun 2008 NPI surplus 1,9 M US dollar dan tahun 2007 defisit sebesar 12,7 M US dollar. Tahun 2009 sampai tahun 2010 surplus sebesar 10,2 M US dollar pada tahun 2009 dan 6,3 M tahun 2010. Kemudian tahun 2011 jatuhnya surplus perdagangan non-migas. Dan tahun 2013 terjadi defisit neraca pembayaran berjalan sebesar 3,5% dari PDB atau sebesar 30,6 M US dollar. Selanjutnya adalah tujuan statistik NPI. Jadi ada 3 tujuan statistik. Yang pertama adalah mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian. Yang kedua, mengetahui struktur ekonomi perdagangan. Dan yang ketiga, mengetahui aliran sumber daya. Di sini merupakan kebijakan dalam menghadapi tekanan NPI. Yang pertama, untuk defisit tentang transaksi berjalan itu ada 2 kebijakan, depresiasi mata uang dan proteksionisme. Kemudian untuk defisit transaksi dan finansial ada 3 kebijakan. Yang pertama, membatasi kepemilikan luar negeri atas aset-aset domestik. Yang kedua, menaikkan tingkat tabungan. Dan yang ketiga, defisit transaksi berjalan mengarahkan pada pengangguran. Transaksi ekonomi dalam NPI. Ada 2, dibagi menjadi 2. Yang pertama, barang, jasa, pendapatan, transfer berjalan. Nah, itu termasuk dalam transaksi berjalan. Kemudian yang kedua, modal atau finansial. Modal atau finansial itu termasuk dalam transaksi modal dan finansial. Selanjutnya, di sini akan disajikan data neraca perkembangan Indonesia tahun 2019 pada triwulan yang kedua. Berikut merupakan data neraca pembayaran Indonesia tahun 2019. Dari grafik tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa neraca pembayaran Indonesia triwulan kedua tahun 2019 tetap baik, dengan ditopang surplus neraca transaksi modal dan finansial yang berlanjut sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian. Sementara itu, defisit neraca transaksi berjalan meningkat dari 7 miliar dolar Amerika Serikat pada triwulan sebelumnya menjadi 8,4 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian, dengan perkembangan tersebut, meskipun pada triwulan kedua tahun 2019 mengalami defisit 2 miliar, neraca pembayaran Indonesia sampai dengan semester 1 tahun 2019 tetap mencatat surplus sebesar 0,4 miliar dolar Amerika Serikat. Perkembangan ini ditopang surplus neraca transaksi modal dan finansial yang tinggi, serta defisit neraca transaksi berjalan yang terkendali dalam batas aman, yaitu sebesar 2,8% dari PDB. Posisi cadangan devisa pada akhir Juni tahun 2019 tercatat sebesar 123,8 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 7 bulan impor atau 6,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sebesar 3 bulan impor. Surplus neraca TMF pada triwulan kedua tahun 2019 tercatat 7,1 miliar dolar Amerika Serikat, ditopang aliran masuk investasi langsung dan investasi portofolio. Aliran masuk investasi langsung tercatat 7 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat dibandingkan dengan level pada triwulan sebelumnya
sebesar 6,1 miliar dolar Amerika Serikat. Investasi portofolio tercatat juga masih tinggi, yakni 4, miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, kinerja ekspor non-migas juga menurun sejalan dampak perekonomian dunia yang melambat dan harga komoditas ekspor Indonesia yang menurun. Ekspor non-migas tercatat 37,2 miliar dolar Amerika Serikat, turun dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 38,2 miliar dolar Amerika Serikat. Kedepan, NPI dipraktikkan tetap baik sehingga dapat terus menopang ketahanan sektor eksternal. Prospek NPI tersebut didukung defisit TB 2019 yang dipraktikkan lebih rendah dari tahun 2018, yaitu dalam kisaran 2,5% sampai 3%. Selanjutnya adalah data perkembangan neraca Indonesia tahun 2020 pada triwulan keempat. Berikut merupakan data-datanya. Data ini saya ambil dari Bank Indonesia yang saya cari di internet. Nah, dari data tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa NPI pada triwulan keempat tahun 2020 tetap baik, sehingga menopang ketahanan eksternal. NPI pada triwulan keempat tahun 2020 defisit rendah sebesar 0,2 miliar, ditopang oleh surplus transaksi berjalan yang berlanjut di tengah transaksi modal dan finansial yang defisit rendah. Dengan perkembangan tersebut, NPI secara keseluruhan tahun 2020 surplus 2,6 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi cadangan devisa pada akhir Desember tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 135,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan pembiayaan 9,8 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional. Surplus transaksi berjalan berlanjut pada triwulan keempat tahun 2020 ditopang oleh surplus neraca barang yang meningkat. Pada triwulan keempat tahun 2020, transaksi berjalan kembali surplus sebesar 0,8 miliar dolar Amerika Serikat, melanjutkan capaian surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Transaksi modal dan finansial pada triwulan keempat tahun 2020 tetap baik, ditopang terutama oleh surplus investasi langsung dan investasi portofolio. Pada triwulan keempat, aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi langsung dan investasi portofolio makin meningkat seiring dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun dan persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan ekonomi domestik yang tetap terjaga. Surplus investasi langsung mencapai 4,2 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat dari triwulan sebelumnya terutama dalam bentuk instrumen modal ekuitas. Selain itu, investasi portofolio net inflows sebesar 2,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan pada triwulan sebelumnya net outflow sebesar 1, miliar dolar Amerika Serikat. NPI secara keseluruhan tahun 2020 surplus, sehingga ketahanan sektor eksternal tetap terjaga di tengah tekanan pandemi COVID-19. Surplus NPI tahun 2020 sebesar 2,6 miliar dolar Amerika Serikat, melanjutkan capaian surplus pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,7 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, transaksi modal dan finansial pada tahun 2020 tetap surplus sebesar 7,9 miliar, sejalan dengan optimisme investor terhadap pemulihan ekonomi domestik yang terjaga dan ketidakpastian di pasar keuangan global yang mereda, terutama pada semester 2 tahun 2020. Kemudian, selanjutnya adalah data neraca perkembangan Indonesia pada tahun 2021 pada triwulan yang kedua. Nah, berikut merupakan data-datanya. Dari data ini, kita dapat menyimpulkan bahwa neraca pembayaran Indonesia pada triwulan kedua tahun 2021 tetap baik, sehingga mendukung ketahanan eksternal. NPI pada triwulan kedua tahun 2021
mengalami defisit rendah sebesar 0,4 miliar dolar Amerika Serikat, ditopang oleh defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dan surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut. Defisit transaksi berjalan pada triwulan kedua tahun 2020 tetap rendah meski meningkat sejalan dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik. Transaksi berjalan pada periode laporan mencatat defisit sebesar 2,2 miliar dan meningkat dibandingkan dengan defisit sebesar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat pada triwulan sebelumnya. Transaksi modal dan finansial pada triwulan kedua tahun 2021 kembali mencatat surplus ditopang oleh investasi langsung dari investasi portofolio. Pada triwulan kedua tahun 2021, transaksi modal dan finansial mencatat surplus sebesar 1,9 miliar dolar Amerika Serikat, melanjutkan capaian surplus pada triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 5,5 miliar dolar Amerika Serikat. Berikut adalah sumber-sumber yang saya gunakan dalam menganalisis data tersebut. Saya mencari sumber ini dari BPS Go.id dan BI Go.id. Jadi dalam badan resmi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan pengungkapan kata. Terima kasih.